Ya, Sebelumnya, saya Nilusri Laksmi sebagai moderator malam ini mengucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam untuk narasumber, untuk Bapak pelaksana acara ini, dan para peserta yang berbahagia. Salam sejahtera dan sehat selalu bagi kita semua. Selamat bergabung kembali dalam Rehat 1 Jam seri 10 yang diadakan oleh Sanggar Sastragraha NTB. Di mana pada malam ini kami akan mengambil tema tentang Caru dan Saiban. Sebelum dimulai, saya mohon izin untuk menyapa narasumber kita malam ini, yaitu Pak Acarya Paramananda Munidaksa. Om Swastiastu Pak Acarya, selamat malam. Om Swastiastu, selamat malam. Pogi Rahayu nggih. Nggih, Pak. Astaga. Dan untuk para peserta yang telah bergabung pada malam ini dalam Zoom meeting supaya bisa mempersiapkan diri dengan baik dan berada dalam posisi yang senyaman mungkin. Saya akan membacakan tata tertib dalam mengikuti acara pada malam ini seperti biasa, yaitu para peserta diharapkan untuk selalu men-unmute mikrofonnya dan diharapkan untuk mengikuti secara seksama, karena akan ada link daftar hadir yang akan dibagikan menjelang kegiatan ini selesai. Untuk yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat atau bisa raise hand yang nantinya bisa diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Baiklah, untuk mempersingkat waktunya, langsung saja kita ke pemaparan materi selama 40 menit, kemudian akan dilanjutkan ke sesi diskusi selama kurang lebih 20 menit. Untuk tempat dan waktunya, yang persilahkan kepada narasumber. Silahkan Pak Acarya. Nggih, Om Swastiastu. Selamat malam, Rajang Wengi. Mugi sehat selalu nggih. Kita dalam keadaan sehat. Makanya dalam kitab sastra yang pertama disebutkan seperti penjelasan lalu bahwa selalu diucapkan mantra Om, Ayo Dehi, Danam Dehi, Widyam Dehi, Maiswari, Samasta Makilam Dehi Dehi Me Parameswari. Jadi yang disebutkan Om Ayo Dehi, semoga engkau sehat. Tidak disebutkan semoga engkau sejahtera atau semoga engkau kaya. Om Ayo Dehi, sudah sehat, bisa masuk, bisa kerja. Baru Danam Dehi, semoga engkau dapat sejahtera, semoga hidupmu sejahtera. Baru Widyam, sudah orang punya uang, baru bisa sekolah. Kalau tidak punya uang, tidak bisa sekolah. Baru Widyam Maeswara. Ya. Jadi begitu. Nah, malam hari ini kita akan membahas topik yang kemungkinan nanti kita benar-benar rehat dalam arti istirahat. Kita cari tema-tema yang lebih relevan, karena yang menganggap kita sudah 18 kali melakukan Zoom ini dan kita unggah ke YouTube agar masyarakat kita juga dapat mendengar atau memahami atau mendalami atau menyimak semua materi-materi yang kita sampaikan. Hari ini kita memilih topik suatu yang sangat simpel, sederhana tapi sangat bermakna, yaitu Caru dan Saiban. Apa sebenarnya pengertian Caru dan Saiban? Apa tujuannya? Mengapa Saiban? Mengapa Caru? Nah, di dalam tingkatan yang paling sederhana di Bali kan itu ada 3 tingkatan atau fase atau tahap sesuai dengan tingkat pelaksanaan yanya. 1, Segehan. 1 tingkat jenis yanya yang paling itu disebut Segehan. Kedua yang lebih besar disebut Caru. Dan yang ketiga disebut Daur. Sederhananya sebenarnya Segehan
itu diperlukan untuk yang disebut nityokarma. Makanya atau saiban itu adalah hasil di rumah tangga. Misalnya kita kalau selesai menanak nasi, biasanya kita mencomot sedikit-sedikit bahan-bahan yang digunakan. Dulu pakai nasi, kemudian dikasih garam, cukup. Makanya sering di Bali juga disebut ngejot, ya. Berarti apapun yang diproduksi, dihasilkan atau dibuat di rumah tangga, yang pertama-tama sekali yang harus dipersembahkan adalah dipersembahkan kepada seluruh makhluk, baik makhluk hidup atau makhluk yang tidak kasat mata, baik yang kasat mata dan tidak kasat mata. Nah, ini yang kemudian disebut saiban. Saiban itu dalam pengertian sederhananya, dalam pemahaman saya, kemungkinan dalam pemahaman orang lain juga, di masyarakat kita, jadi apapun yang dibuat, dinanak sebagai bentuk makanan kita sehari-hari, dipersembahkan terlebih dahulu kepada yang kelihatan maupun tidak, ya. Itu juga ditujukan kepada leluhur, termasuk makhluk-makhluk yang kita anggap sebagai makhluk yang tidak kelihatan. Nah, ada yang berbentuk sekarang, ada yang berbentuk nasi kepal, ya, ada yang berbentuk nasi kacah. Ya. Oleh karena itu, kadang-kadang setiap hari biasanya kita menempatkan saiban atau ngejot itu di tempat-tempat yang sebenarnya merupakan implementasi dari unsur Pajimau itu. Di tempat api satu, ya, di Tonggi Brahma, di tempat pertiwi satu, di tanah, ya, di tempat air satu, kemudian di mata satu. Jadi merupakan proyeksi atau implementasi dari unsur Panca Maha Budha. Itu sebenarnya kunci dari pelaksanaan itu. Makanya kadang-kadang ada yang disebut salaran. Salaran itu sederhananya adalah bentuk persembahan kepada makhluk, ya. Nah, nasi kepal atau segahan yang kita sebut nasi mancawarna, kan segahan mancawarna begitu. Kan sebenarnya itu merupakan simbolisasi. Makanya dalam hal ini disebut nyasi. Ada nasi putih di timur, kan, bentuk suara, kemudian di selatan sebagai Brahma, ya, merah, kemudian kuning sebagai Mahadewa, kemudian di utara Selam atau Wisnu, di tengah disebut berumbun. Makanya semua itu sebenarnya merupakan unsur Panca Maha Budha. Dia sebenarnya pada hakikatnya atau pada esensi substansinya mewakili sifat satwa meraja sama sih, itu sebenarnya. Putih suara di timur, sebagai bentuk trigunanya adalah satwa. Di selatan warna merah, rajas. Ya, kan? Kemudian yang di barat kuning, satwa meraja tamat. Apalagi yang di tengah sama di berumbun. Jadi seluruh sifat-sifat baik satwa meraja sama sini dibuatkan warna yang disebut berumbun. Atau dalam tingkatan para dewa, jadi di timur itu dewa Iswara, atau Korsika, dewa Korsika namanya, lebih keren. Kalau di Bali dewa Korsika, yang di sebelah selatan merah itu Brahma, itu Garga, ya, yang di barat kuning Mahadewa itu kuning kan ini Maitri, ya, yang di utara hitam disebut Purusya, yang di tengah Siwa ini adalah bukan Purusya, Pratanjala, yang di tengah ini Perdana. Maaf, saya ralat.
bahwa yang di utara itu Rusia, yang tengah Kreton Jalur. Jadi semua ini sebenarnya mewakili unsur-unsur Pancamabudha kembali. Itu sebabnya Nyase atau simbol-simbol di Bali ini tidak hanya dia berupa nasi manca-warna atau nasi manca-warna ini seperti yang saya sebutkan tadi, dia juga mewakili simbol-simbol, kadang-kadang kan tidak hanya berupa nasi, itu berupa kober. Ada kober putih, ada kober merah, ada kober kuning, ada kober hitam. Yang di tengahnya dipakai ungu. Jadi dia tidak hanya berbentuk nasi, juga bisa berbentuk kober, kain, juga bisa berbentuk bunga atau kunjung putih, kunjung merah, kunjung kuning, kunjung ungu. Ya, itu jadi semua atau mewakili dia Bupati, Marajapati, Banaspati Raja, jangan begitu aja. Ya. Nah, saya sebelum lebih lanjut, ada yang berupa tadi ya, ada berupa bahannya, ada berupa nasi kepal, nasi cacah, yang berwarna disebut manca-warna, ada yang berupa kober, juga ada berupa ada berupa kunjung, ya, ada juga yang berupa binatang. Jadi tingkatan yang sebenarnya dari segahan, nasi manca-warna dari segahan, dia meningkat lebih besar menjadi caru. Caru itu sebenarnya dalam pengertian kalau tingkatannya lebih besar atau upacara lebih besar disebut caru. Namanya caru manca sana. Ada caru manca kilud, nah, ada caru Ngresigane. Pokoknya tingkatan itu banyak. Tetapi simbol itu atau Nyase ini hanya merupakan simbol. Makanya saya sering mengatakan begini, agama itu berisi tentang ritus atau ritual. Dimanapun agama pun yang dia, pasti ada prosesi ritualnya, ritusnya. Cuman ingat bahwa agama apapun yang dianut oleh setiap manusia atau setiap makhluk di dunia ini, dia tidak merupakan satu hal yang benar-benar lengkap. Tidak ada agama pun mengakomodir seluruh permasalahan yang dimasukkan, dikodifikasikan dalam bentuk kitab suci, apapun agama itu. Karena apa? Karena seluruh kosmologi yang diciptakan oleh Brahman, yang berisi seluruh energi Brahman, tidak sanggup diakomodir oleh manusia yang sangat terbatas. Dengan hal yang sangat tidak terbatas, dengan pikiran yang terbatas. Itu sebabnya tidak ada sebenarnya agama yang anggaplah mampu mengakomodir seluruh. Kalau ada agama yang mengklaim bahwa agamanya paling lengkap, paling humanistik, paling mengakomodir seluruh masalah, sebenarnya adanya kebingungan saja. Karena logika berpikir saya sederhana, bahwa tidak satupun agama dapat diakomodir dengan begitu banyak kompleksnya permasalahan yang diciptakan oleh Brahman. Coba Brahman saja menciptakan itu seluruh bermiliar-miliar galaksi, bermiliar-miliar tata surya, dan bermiliar-miliar planet. Jadi yang sebenarnya disurvei atau di research oleh kita, oleh pakar ilmiawan dan apapun sebutannya, ya researcher, ilmiawan dengan alat-alat yang begitu dianggap canggih, tapi belum mampu dia untuk mengungkap. Ingat ini belum mampu mengungkap seluruh permasalahan yang ada. Buktinya ya, maaf ini bukti. Sekarang ada wabah penyakit yang disebut virus corona 2009 atau virus Delta. Pertanyaan saya, apakah ada mampu orang manusia yang sekarang
begitu gencarnya orang, begitu banyaknya, begitu paniknya orang, dengan apa mereka mampu untuk meredam yang namanya gejolak virus ini. Saya pernah berpikir begini, jika saja ada satu mantra yang mampu meredam virus, jika saja ada satu bentuk puasa atau bentuk ritual yang mampu meredam virus, jika saja ada satu obat atau dedaunan atau bentuk ramu-ramuan apapun, dia mampu untuk meredam virus. Jika ada satu bentuk atau kewajiban yang harus dilaksanakan mampu meredam virus, maka sebenarnya atau mantra atau tingkat tantra dan sebagainya mampu dia meredam, dari dulu harusnya meredam. Berapa miliar manusia kami tentang mengucapkan mantra, baik orang Muslim, baik orang Hindu, baik Kristen, Katolik, Buddha, dan sebagainya, termasuk aliran-aliran melakukan kegiatan. Saya dulu menyatakan itulah yang disebut sangkalpa. Inilah kekuatan bahwa semua bentuk itu tidak bisa diukur dengan suatu kemampuan apapun. Kalau memang ada bisa, kan dulu berhenti wabah penyakit ini. Buktinya tidak. Itu yang disebut sangkalpa. Jadi kehendaknya beliau. Belum mampu kita meredam. Siapa yang mampu meredam? Berarti maksud saya adalah bentuk yannya apapun yang kita laksanakan hari ini, dia berubah bentuk drastis, tidak mampu meredam dengan segala apapun. Ada yang mengatakan, ayo lakukan taur, anggaplah seperti itu. Kemudian ayo laksanakan mecaru bentuk ini. Ayo kita laksanakan untuk kegiatan untuk melakukan puja. Atau ya kita melaksanakan mantra-mantra ini, mantra. Pertanyaan saya adalah, saya tidak mengurangi rasa bakti hormat terhadap mantra, bukan. Karena dalam tingkat yannya persembahan apapun yang dilaksanakan sebenarnya ada 3 kunci. Kalau melakukan persembahan apapun, jangan salah tafsir atau salah memahami. Begini. Setiap kita melakukan yannya seperti tadi katakan, ada tingkatan yang sederhana, begitu sederhana, simpel, dalam bentuk segahan itu anasika, cimancuwarna kan. Jadi jenis yannya itu kan yang paling kecil. Disebut kaniste, bukan niste. Ada yang kaniste, ada yang adil, dan ada utama. Kanistan yang kaniste, dan yang adil, kanistan yang utama, kan ada gitu. Ada jenis tingkatan yannya itu. Nah, dari 3 kata kunci untuk pelaksanaan yannya itu sebenarnya ada 3 kunci. Makanya kalau kita kaitkan dalam Bhagavad Gita ya, bab 9 sloka 26 atau Adi-Adiya 9:26 kan sederhananya begini, patram puspam palam toyam yume bhaktya prayat canti. Tad aham bhakti upahritam asnami prayatat manah. Kan begitu. Begitu isinya. Artinya katanya di dalam teks itu, teks sloka Bhagavad Gita bab 9:26 kan patram puspam palam toyam yume bhaktya prayat canti. Dan aham bhakti upahritam asnami prayatat manah. Terjemahannya, siapapun yang mempersembahkan dengan tulus bakti sehelai daun, ya, sekuntum bunga, sebiji buah, dan seteguk air, maka aku terima sebagai persembahan orang yang berhati suci. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Persoalannya sekarang kan begini dalam persembahan itu, dalam setiap yannya itu. Dalam teks itu kan katakan patram itu sehelai daun, patram itu kan selai daun, patram puspa sekuntum bunga, patram puspa palam sebiji buah, toyam seteguk air. Nah, kalau ditinjau dari segi konteks teksnya, secara tekstual, masa kita persembahkan seperti apa yang dikatakan oleh Bhagavad Gita? Saya tidak mungkin selembar daun. Masa kita
Jadi ada interpretasi yang disebut tekstual dan kontekstual. Tidak maksudnya seperti itu. Atau teks original namanya. Makanya di dalam kitab Sastra Wedanga ada namanya mimamsa atau nyase. Itu simbol. Simbol itu kemudian harus menggunakan logika. Makanya disebut mimamsa. Interpretasi. Jenis-jenis interpretasi yang saya ketahui ada interpretasi tekstual, ada yang kontekstual, ada doktrinal, ada yang etikal, ada yang struktural. Nah, ini yang kita ini bahas. Meskipun teks tadi bagaimana gitu seperti itu, kan persembahannya tidak harus seperti itu, kan? Masa kita mempersembahkan hanya selai daun, kan? Sebiji buah, ya kan? Kemudian sepucuk bunga, kembang, ya? Kemudian seteguk air, kan cuma mungkin. Makanya persembahan di Bali nganggon canang raku, kan banyak buah, ya kan? Jadi orang-orang kaya masuk buahnya cuma satu, ya kan? Dia juga menunjukkan struktur masyarakatan. Jadi kalau misalnya Anda merasa orang ya berada lah, kan tidak mungkin hanya mempersembahkan. Tetapi bagi mereka yang tidak punya, maka bentuk-bentuk ritual atau persembahan yang sederhana seperti nasi kepal, tegahan, taibat, kemudian caru. Caru ditinjau dari segi bahasa Sanskrit disebut caru madwarnam, artinya harmonis, mengharmoniskan dia, menyeimbangkan alam semesta. Nah, caru dalam konteks ini diterjemahkan di dalam konteks persembahan di Bali selalu menggunakan sarana yang disebut binatang. Lagi sebentar lah kita bahas. Nah, kemudian tingkatan yang lebih besar lagi disebut taur. Makanya kalau ada upacara-upacara besar seperti di upacara Mancewali Krama, ya, ada Eke Buana, Eke Dasadudra, itu, terus kemudian Betara Turung Kabeh, itu menggunakan upacara dalam bentuk caru, taur namanya. Itu tingkatannya berbeda. Yang saya ingin garis bawahi dalam semua persembahan, baik tingkatan yang sederhana tadi yang disebut tegahan, kemudian dia caru, kemudian dia masuk dalam tingkatan yang lebih tinggi disebut taur, sebenarnya ada 3 kunci persembahan. Satu, keyakinan kita terhadap Ida Sang Widi. Seberapa besar tingkatan kita keyakinan terhadap Ida Sang Widi. 2, ketulusan hati. Dan 3, kemurnian. Nah, persoalannya adalah begini. Persoalannya begini. Sering orang mempersembahkan sesuatu, ya memang yakin terhadap Tuhan. Tapi biasanya kuncinya di kemurnian pikiran, kemurnian hati, dan ketulusan itu yang biasanya gagal. Mari kita buktikan. Artinya kita mempersembahkan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada masyarakat, kepada orang lain untuk bantuan, itu diumumkan. Ketika dia diumumkan, diproklamirkan, diberitahu, kemudian di media massa, muncul sebenarnya persembahan itu menjadi rasa ego. Itu persoalannya. Ada rasa ego. Jadi persembahan yang sebenarnya tulus, ikhlas itu, dan kemudian itu hilang. Kenapa? Kan biasanya kita kalau memberikan persembahan, kita selalu memberitahu atau mengagung-agungkan di medsos. Saya sudah memberikan makanan kepada masyarakat ini. Gitu. Ya, walaupun dalam suatu saat bolehlah diberitahu mungkin dalam satu advertisement atau penggelakan atau sebuah macam promosi. Tetapi kalau itu bentuknya pemberian orang lain itu persembahan kepada orang lain sebagai bentuk pelayan itu sifatnya pamer, kemudian sifatnya menyombongkan diri, menjadilah bentuk persembahan itu menjadi ego itu, memunculkan rasa sombong, berlebihan, memunculkan rasa kebanggaan, ya,
kadang-kadang muncul rasa apa namanya, rasa bahwa dia aja yang bisa itu. Nah, ini yang menurunkan derajat persembahan itu sendiri sebenarnya. Itu kuncinya. Persembahan apapun yang dilakukan dengan cara kemurnian hati, ketulusan, dan keyakinan terhadap yang benar-benar kepada Desa Samudi, maka kunci persembahan itu sebenarnya kuncinya ada di tingkat itu. Ya yakin dia terhadap Desa benar, tetapi biasanya yang jatuh kan promosi ini dibawa ke FB misalnya. Dia sudah membantu orang ini berkalkulasi. Nah, ini yang sebenarnya menurunkan persembahan itu yang sifatnya material. Sebenarnya itu bentuk persembahan sebagai bentuk transformasi dari bentuk material ke transformasi spiritual sebenarnya. Mengajarkan untuk orang selalu melayani, rasa bakti yang tulus dan murni. Murninya itu tidak dipublikasikan persembahannya itu sebenarnya. Misalnya undang, jadi memberikan bantuan kepada masyarakat orang yang tidak mampu, orang tidak mendengar, apalagi dalam COVID-19 dari tahun 2019 sampai sekarang, banyak orang yang terpuruk ekonominya. Kemudian bantuan ini sebenarnya tidak usah dipublikasikan. Dia sebagai wujud bakti terhadap kemurnian pikiran. Kalau sebenarnya kalau dipublikasikan hilang ketulusannya. Karena itu bentuk pamer ya. Cuman kalau memang tidak tulus ya cukuplah begitu, jangan terlalu digembar-gemborkan, jangan sebab orang juga melakukan hal yang sama, cuman ada yang dipublikasikan, ada yang tidak. Nah, bentuk persembahan yang sebenarnya yang paling baik itu adalah tidak dipublikasikan ya. Makanya kuncinya sebenarnya ada interpretasi konteks tadi, tekstual, bentuk kontekstual. Persembahan itu kan tidak berarti kalau merujuk tadi dengan merujuk pasal Sloka 26 bab 9 itu tentang Patra Puspam Kalamujong tadi, berarti secara kontekstual dan relevansinya dan originalitasnya kan ada yang disebut namanya interpretasi etikal. Nah, itu yang disebut etikal. Kalau persembahan sekarang pemberian kepada orang lain, masyarakat yang tidak mampu, kemudian dipeluk, saya bantu orang itu, nananya disebut kan tidak etis. Itu yang disebut interpretasi etis. Artinya memberikan sesuatu kepada orang dalam bentuk persembahan bakti secara etis jangan diberitahu. Karena kan malu, saya dipromosikan kok diberitahu saya dikasih makan ini kan tidak perlu. Makanya ada interpretasi etis. Ada interpretasi struktural. Yang dimaksud interpretasi struktural menurut saya, kalau misalnya ada gubernur, jadi bupati, atau pejabat-pejabat penting, masyarakat mampu memberikan misalnya persembahan kepada orang lain, bentuknya misalnya 50 bungkus misalnya, yang seharga 10.000. Tetapi kalau saya misalnya lebih mampu dari itu, kan boleh lebih. Itu yang disebut interpretasi struktural, bahwa orang-orang lain aja yang tidak mampu dia memberikan bantuan kepada orang lain. Masa saya yang punya, yang dalam posisi punya, yang harusnya membantu, itu dipromosikan. Ini yang perlu dijaga. Makanya disebut interpretasi etis ya. Nah, lagi mengacu tadi menarik tadi Patra Puspam Kalamujong. Makanya tadi kan mengatakan siapapun yang mempersembahkan dengan tulus dan bakti sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah, dan seteguk air, aku terima sebagai persembahan bagi mereka yang berhati suci. Coba dari stresenya berhati suci itu. Nah, tadi dalam relevansinya tadi ada segahan, ada nasi kepel, nasi gahat, kemudian ada caru,
Caru dalam pengertian dia caru madwaram, artinya dia bisa mengharmoniskan alam semesta. Dan ada yang dalam bentuk taur. Nah, di mana kuncinya? Nah, kembalikan aja kepada esensi tadi, substansinya. Ya, dengan aku terima sebagai persembahan yang berhati suci. Coba itu. Berarti kan bukan tingkatannya yang dinilai. Karena dengan sebiji buah, seteguk air, kemudian selai daun, kan maksudnya secara materialistik kan bukan terjadi transformasi materialistik ke transformasi spiritual atau yang dengan kesadaran gitu. Makanya persembahan yang sebenarnya simpel itu, apalagi di zaman sekarang, misalnya di zaman COVID sekarang, kan semua berubah. Buktinya apa? Misalnya kalau orang ngaben, ya, sudah tidak ada yang bawa, tidak pakai badai sekarang, sudah tidak ada yang bawa banten yang begitu banyak, sudah tidak ada yang pakai gong dan sebagainya, ya, semua sederhana. Dan lagi itu tidak pakai badai, dan itu dari rumah sakit malah pakai ambulan, bawanya dari rumah sakit, begitu meninggal tidak mau dibawa pulang ke rumah karena takut COVID, jadi dititip di rumah sakit, dari rumah sakit langsung dibawa ke setre. Nah, berarti kan ada transformasi pemahaman dari persembahan yang sifatnya, anggaplah tanah setiap kusip harus menggunakan badai, menumpang lalu pakai banten begini, dipuput oleh sulige ini, kemudian pakai gong. Sekarang kan tak berubah. Pertanyaannya, kapan berubah? Ya sejak ada kejadian seperti ini. Makanya persembahan itu apapun, pada umumnya dia tidak bersifat sakle. Terus begitu. Bukti. Misalnya anggaplah, saya pernah melihat seorang yang kaya raya, dia harus maturang canang sehari itu 200 canang setiap hari itu. Bayangin itu. Berapa jam dia harus menggunakan waktu. Saya bukan. Saya hanya berpikir bahwa suatu saat dia pasti kenyal pedidih. Karena dalam bentuk upacara dia perlu banyak energi. Bukan salah. Semakin tua, sebenarnya harus dia semakin simpel cara berpikirnya. Kemungkinan dia tidak bisa menghitung garis seperti itu. Karena ketika masa tua, semua bentuk-bentuk teknis seperti itu dia pasti berkurang. Dia hanya hanyut terhadap dirinya sendiri. Makanya semakin orang semakin tua, semakin tidak bisa berbuat apa-apa, mereka terus diam, dia hanya hanyut terhadap dirinya sendiri. Itulah yang sebenarnya disebut meditasi. Semakin orang mencari kedalaman dirinya, semua bentuk-bentuk ritual itu akan meningkat menjadi bentuk kesadaran fisik atau material, dia akan berubah menjadi bentuk kesadaran spiritual. Itulah yang disebut kesadaran, tahapan kesadaran. Makanya bentuk-bentuk ritual yang sebenarnya memakan banyak itu, dia akan tergeser kalau ada keadaan-keadaan semacam ini. Ya kan? Bentuk upacara orang ngaben, orang manten, sudah prokes, ya harus ada jaga jarak, ya sudah tracing, ya, kemudian harus bersih tangan, kemudian ngomong, diatur segala macam diatur, sehingga menyebabkan pelaksanaan ritual yang dulu agak memakan banyak menyita waktu, dalam keadaan ini terus bergeser. Odalan, sekarang ada banyak orang yang mempamit. Nah, ini yang disebut bentuk kesadaran. Jadi sebenarnya apapun yang dilaksanakan dia tidak bersifat permanen. Dia tidak bersifat abadi karena hukum itu selalu dinamis. Maka agama pun yang seperti katakan, agama apapun yang dianut, dia selalu ada ritus ritual.
seperti pelaksanaan seperti di Bali. Kalau pelaksanaan upacara yajnya yang sifatnya simpel sederhana, namun memiliki energi, jangan salah, nasi mancewarna yang kita buat dalam bentuk warna itu sebenarnya kata kuncinya adalah semua ciptaan yang ada di dunia yang diciptakan oleh Brahman, kuncinya adalah energi. Karena semua berisi energi, termasuk yang pelaksanaan upacara nasi kepal, nasi mancewarna, salaran, segahan, dan sebagainya, termasuk caru dan sebagainya, itu kan sebenarnya menyambung dari tenaga energi. Jadi semua alam semesta ini berupa energi Brahman. Jadi sebenarnya energi Brahman itu yang sebagai bentuk harmonisasi. Itu sebenarnya. Ya. Jadi demikian dulu, ini sudah nggak terasa sudah jam 9:11 menit. Lagi sebentar kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Lagi sebentar ingatkan saya dalam sesi nanti atau sekarang saja. Sebenarnya saya mau memberitahu bahwa saya mau mengawali sebenarnya bentuk mantram. Kalau bentuk mantram ini diucapkan, itu akan mampu menjaga 4 aramat angin. Om Srista Dwaya Saswa Purwe Sandago Petem. Ya Tuhan, semoga air suci ini mampu memberikan keselamatan kepada kami. Jadi ya Tuhan yang berada di timur, semoga air suci ini, tirta ini mampu untuk memberikan kesucian. Itu yang di timur, yang di selatan. Ya, jadi dari arah timur, jadi murudak sini ya. Om yajnya ca daksina sandau gopaitem. Ya Tuhan yang berada di selatan, semoga air suci dapat memberikan kesucian kepada kita. Barat, Om mananca dua beramanya pastine sandau gopaitem. Ya Tuhan yang berada di barat, semoga air suci ini dapat memberikan kesucian kepada kita. Yang di utara, Om ukcua tua sunate cotare sandau gopaitem. Ya Tuhan yang berada. Ini Tuhan dan dewa-dewa termasuk leluhur itu inklusif di dalamnya ya. Jadi semoga dewa-dewa atau Tuhan yang berada di utara, air suci ini dapat memberikan kesucian. Itu kuncinya sebenarnya. Makanya kalau nasi mancewarna dalam arah matangin dan ke tengah itu ucapin mantra itu, dia akan memberikan energi. Makanya buka channel mantra tantra yantranya itu pasti bersinergi dia. Oke, demikian dulu. Ya, kembalikan kepada Mantra sama Laksmi. Oke, Suksemet yang ucapkan untuk Pak Acarya atas penjelasannya. Baiklah, kita langsung saja lanjut ke sesi diskusi. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke tiang, Pak. Yang langsung bacakan saja. Oke. Pertanyaan yang pertama, Caru selalu dihubungkan dengan Panca Mahabhuta. Apa namanya jika hubungannya dengan Pancatan Mantra, Panca Budindriya, dan Panca Kamendriya? Silahkan Pak dijawab. Ya. Tadi saya agak lupa. Sekarang diingatkan dengan pertanyaan begini. Itu udah nasi mancewarna itu merupakan implementasi atau manifestasi dalam bentuk Panca Budindriya, Panca Karnendriya, dan Panca Mahabhuta. Kan Panca Mahabhuta selalu dari eter, akasa, kemudian di bawahnya ada bayu atau udara, di bawahnya ada cahaya atau panas, kemudian ada air, kemudian ada pertiwi. Kan itu aja sebenarnya. Makanya disebut nasi mancewarna, implementasi seperti itu. Dalam persembahan ini disebut karma yoga.
apabila semua bentuk persembahan itu tidak mampu merubah, mentransformasi kita menjadi transformasi spiritual, itu kan bentuk itu kan baru bentuk material ya, masih bentuk material ya, obyek material, kunjung material, yang binatang-binatang yang disebutkan material kan, material. Harus bertransformasi menjadi bentuk transformasi spiritual. Jadi dari material ke spiritual itu sebenarnya merubah karmanya menjadi karma yoga. Jadi kalau hanya berbuat tapi selalu salah, dia tidak disebut karma yoga. Dia harus bertransformasi. Transformasi ya dalam bentuk karma yoga, panca karma yoga, panca budindriya, panca karmendriya, dari mata, telinga, udara. Jadikanlah mata kami tidak hanya mata fisik, tetapi mata yang mampu untuk memberikan kebenaran. Berikanlah kami telinga agar mendengar yang baik-baik. Berikanlah kami mata agar melihat yang baik-baik. Berikanlah kami bibir atau lidah agar kami berbicara yang baik-baik. Berikan kami hidung agar mencium yang baik-baik. Berikan kami hati. Kan begitu sebenarnya kuncinya. Seluruh aspek itu menjadi bentuk karma yoga dalam bentuk gerak. Ada tangan, ada kaki. Semua akan termasuk kelamin, pantat, dan sebagainya. Itu bentuk karma yoga. Karena kalau tidak ada karma yoga itu kan harus berkarma, bergerak, beraktivitas. Siapa yang menggerakkannya? Badan indera kita. Kalau dia ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada telinga, ada pantat, dan sebagainya, badan anggota tubuhnya tidak bergerak. menjadi budi indri itu agar bertransformasi menjadi sifat-sifat yang baik, gitu kan? Dia tidak hanya berkarma, tetapi dia harus berkarma yoga. Yoga itu agar semua perbuatannya itu harus dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Yoga itu kan berasal dari kata yog. Yog itu artinya menghubung selalu kepada Diri Sendiri. Kalau dia berkarma berbuat kepada sesuatu yang selalu salah, itu bukan karma yoga. Jadi implementasi dari caru itu makanya disebut dalam teks itu caru madwaram, agar dia mampu berlaku harmonis. Caru itu harmonis, seimbang. Dia berlaku hukum kausalitas, menjaga selalu keharmonisan agar termasuk kita harmoni. Jadi dia makanya konsep implementasi di Bali atau di Hindu kita disebut Trihitakaran itu. Jadi demikian singkatnya agar dipahami. Jangan melakukan karma yoga kalau melakukan kegiatan yang sifatnya tidak baik, tapi harus berkarma yoga. Ada yoganya harus di belakang, karena yoga itu pertanggungjawaban kita selaku manusia melakukan kegiatan kan harus bertanggung jawab kepada Ida Sang Hyang. Namanya karma yoga. Yoga itu bisa menghubungkan selalu. Oke. Demikian, Dek Laksmi, siapa lagi? Bagus pertanyaannya. Oke, Pak. Lanjut pertanyaan yang kedua, Pak. Apa seselat yang dipasang di angkul-angkul pada saat upacara aci, termasuk persembahan caru dan saiban? Silahkan, Pak. Apa? Ulangi lagi sekali. Apa yang pertama? Apa seselat yang dipasang di angkul-angkul pada saat upacara? Seselat? Apa? Iya, Pak. Seselat. Seselat ya? Iya. Apa seselat itu? Maaf. Seselat itu apa ya? Sorry. Apa artinya? Alat. Diangkul-angkul. Ya. Nah, ya. Oke, seselat mungkin maksudnya begini. Setiap rumah, setiap tempat itu pasti ada mandalanya atau bagian-bagian kayak rumah di halaman luar pintu gerbang, ya kan? Kalau di pura disebut mandale kan, ada jabe, ada di jaban di luar. Kalau disebut jabe itu di luar, ya.
ada Jawa Tengah, dan ada jeroan. Kan mandelanya selalu 3 kan? Ada yang utama, ada yang madya, dan ada yang niste di luar. Nah, kadang-kadang persoalannya begini. Nah, ini tadi lupa saya menjelaskan. Kadang-kadang kita kalau mempersembahkan sesuatu itu udah segahan, caru, taur, termasuk nasi kepal, nasi warna itu, kita seolah-olah mempersembahkan kepada yang disebut butuh kalian. Lupa. Ini yang sebenarnya penting. Syukur ada pada. Persepsi kita pertama, persepsi kepada pemahaman kita pertama yang ada di benak kita sampai hari ini, Buddha kala itu dianggap sebagai makhluk-makhluk di bawah. Itu yang keliru ini. Padahal Buddha kala atau Buddha hidup, ya, Buh itu artinya bumi pertiwi. Hidup artinya hidup, energi. Yang memberikan kita hidup, makhluk-makhluk kita semua ini, termasuk binatang, itu kan dari dedaunan. Daunnya tumbuh di pertiwi, di atas ibu pertiwi. Makanya persembahan pertama terhadap beliau yang memberikan kita bisa hidup, manusia itu kan sangat bergantung pada pepohonan atau daun-daunan. Karena dia bisa hidup dari daun-daunan. Termasuk binatang. Binatang, kambing, sapi, makan rumput, daun-daunan, kuda, dan sebagainya. Kan tidak makan hamburger. Hewan tidak makan hewan. Dia selalu makan tumbuhan. Itu sebabnya kunci pertama sebenarnya ada di tumbuhan. Persoalan yang kita hadapi dalam pemahaman hari ini dianggap Buddha kala atau Buddha yang mempersembahkan kepada Buddha kala ini seolah-olah yang kita persembahkan kepada roh makhluk halus itu. Loh, roh makhluk halus ada persis di bawah kita, dan dia di bawah daripada tempat kita. Kan seolah-olah kita bakti atau hormat kepada punya memedi, celulu itu kan rangde, celulu wong samar kan, memedi yang begitu. Nah, perlu diberitahu ini bahwa makhluk-makhluk yang mati kemarin seperti memedi wong samar itu merupakan karma buruk dari masa lalu. Makanya di Bali itu, kita di Hindu itu ada yang namanya mati karena bunuh diri atau karena dibunuh orang lain, kan? Jadi kan matinya itu jenis itu, makanya orang yang mati secara bunuh diri dan sebagainya itu, dia pasti tempatnya di bawah kita. Jadi kita sebenarnya tidak menghormati itu. Tetapi Buddha kala atau Buddha itu seperti yang saya jelaskan, Buddha itu artinya pertiwi, bumi, buh, buah, suah. Buah kan bumi. Buh, buah, suah. Buddha itu hidup, energi yang berikan hidup. Yang memberikan hidup dari energi kan ibu pertiwi. Karena semua makhluk hidup, baik manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, hidupnya di bumi pertiwi. Itu sebabnya kita berdoa, bersujud yang pertama sekali kepada ibu pertiwi, karena ibu pertiwi yang memberikan persembahan kepada kita, yang memberikan kita hidup. Ya. Kali itu waktu. Jadi kapanpun kita butuh, sudah ada tersedia alam semesta ini. Yang merusak sekarang alam semesta kan manusia, makhluk-makhluk kita. Jadi yang kalau kita sekarang kena ganjaran dari bentuk butuh itu ya karena ulah kita itu. Nah, makanya saya menyarankan agar semua bentuk-bentuk persembahan yang disebut pertama ya tadi, baik itu saiban, ya, nasi kepel, nasi mancewana, sebahan, tawaran, taru, kemudian taur,
sebenarnya bukan persembahan kepada makhluk-makhluk yang kasat mata. Loh, orang kedudukan posisi kita sebagai makhluk manusia itu sebagai makhluk tertinggi. Kenapa tertinggi? Karena memiliki wiga kan, ya memiliki permana, tabdo bayu hidup, sedangkan binatang tumbuhan tidak memiliki hanya 2 permana sama itu permana. Oleh karena itu sebagai makhluk tertinggi tidak mungkin kita menyembah dia, kan interpretasi kita seolah-olah menyembah dia. Nah, lagian saya kemarin cukup dapat diskusi agak lama dengan seorang teman. Kalau pemikiran Anda seperti bahwa butuh kala itu yang kita hormati itu persembahan nasi banci warna, kemudian taur kepada makhluk-makhluk itu, pertanyaan saya, apakah di pura-pura suci sakral atau yang penting itu ada makhluk itu? Menurut oh ya ada. Oh kalau menurut saya tidak. Sebab apa? Di tempat-tempat suci, di tempat-tempat yang sakral, tempat yang sangat disucikan, binatang itu tidak mungkin ada. Kalau di luar area pura, iya, saya bilang gitu. Makanya ada tempatnya atau mandalanya. Makanya disebut jambahan di luar ya. Sama dengan orang mau kencing atau WC pasti di luar ditaruh, kan tidak di tengah. Sama dengan binatang-binatang tadi atau makhluk-makhluk yang kita sebut butuh kala kayak memedi, makhluk-makhluk gumatat, gumitit itu kan letaknya di luar. Ya, kalau itu kan kalau di dalam benar punya itu ada berarti kan rusak energi yang di dalam. Nah, mandalanya itu ada 3, mandala Jabe, mandala Jabe Tengah, Jeroan. Kalau Jeroan itu berarti paling di dalam, berarti ada yang sudah menjaga area itu agar steril. Persis kayak istana negara, makhluk masuk itu masa ada di sana, ya kan ada, anggaplah siapa yang mau masuk ke sana kan ada semacam ada orang penjaganya, begitu masuk warna jaga nih. Nah seperti itulah gambaran pura atau tempat-tempat suci di Merajat, ya di Kawitan, di pura-pura besar, apalagi pura-pura suci kayak Besakih, Kuyang, Ruwatu dan sebagainya pura-pura lainnya, itu termasuk pura-pura suci. Makhluk itu ada, tapi dia di luar. Yang disebut Jabe, yang mau ke tengah, Jabe tengah, baru masuk ke tengah, baru Jabe, baru Jeroan. Berarti yang sifatnya jelek seperti kamar mandi, orang mau kencing, orang kan di luar, nggak di dalam. Nah, makhluk penggambarannya seperti itu lah. Jadi makhluk-makhluk itu juga ada di luar, iya, tapi kalau dalam tidak. Itu. Terima kasih. Laksmi, saya kembaliin ke Laksmi. Oke, Pak. Pak, bisa tiang ulang pertanyaan yang kedua tadi, Pak? Ya. Apa seselat yang dipasang di angkul-angkul pada saat upacara aci, termasuk persembahan caru dan saiban? Oh ya, ya tadi sama aja. Angkul-angkul itu adalah masuk ke suatu tempat ya. Angkul-angkul itu kan semacam tempat ya, ada caru. Sebelum masuk ke mereka ke Jeroan, ini kan di Jaban itu buat aci-aci seperti caru itu kan selalu itu kemudian untuk memastikan orang-orang yang masuk ke dalam itu adalah makhluk-makhluk yang sudah dibersihkan, disucikan, makanya dibuat caru agar ini yang di luar ini tidak merusak ke dalam. Itu sebenarnya penjelasan saya sebenarnya baik di angkul-angkul lah. Makanya pecaruan itu selalu kan ada tiga tempat, di luar ya kan di Jabe itu rasanya. Makanya mencari dengan di Jabe, kembali ke Jawa Tengah. Maksudnya adalah sebagai bentuk filterisasi agar sifat termasuk manusia agar sifat-sifat jelek, sifat-sifat buruk termasuk makhluk-makhluk itu tidak merusak bawa ke dalam itu sebenarnya. Makanya diberikan persembahan. Itu makanya saya sering mengatakan bahwa ingat persembahan ini
sebenarnya adalah persembahan untuk mereka yang berada di luar. Itu jadi semacam satu apa namanya? Satu untuk sama dengan orang lapar. Orang lapar. Kalau dia tidak dikasih makan pasti rusak kan? Sama dengan orang lapar di tahanan atau di sel atau di penjara ya. Jadi semua orang yang di penjara itu kan dikasih makan agar tidak rusak kan. Oleh karena itu biasanya sebelum mereka masuk ke dalam kan dikasih makan dulu agar ada perutnya kenyang dan sebagainya, baru masuk lagi dalam rangka untuk meredam gejolak-gejolak atau sifat-sifat yang sifatnya negatif. Itu sebenarnya. Makanya dibuatin caru, termasuk diangkul-angkul dari semuanya itu. Kan itu dalam rangka untuk memfilterisasi agar sifat-sifat buruk itu tidak masuk ke dalam. Itu kuncinya. Oke, terima kasih. Halo, Laksmi. Ya, Pak. Bisa dijelaskan ulang, Pak? Setelat itu kayak bawang, kesuna, tabia, pandan, medui gitu, Pak. Ya, seselat itu artinya di Lombok ya. Oh, sekarang ya saya tadi baru ya itu yang disebut simbol. Itu yang saya katakan disebut niase. Orang buat kan tadi ada yang saya lihat gambar itu ya, gambar itu ada pandan meduri kan, ada kesunu, kemudian ada tabie, ada bawang dan sebagainya. Itu dimaksudkan untuk meredam. Saya tadi mengatakan coba itu pasang, benar enggak mampu dia meredam virus ini. Dalam pengertian itu kan keyakinan. Bentuk kita yang tadi saya sering katakan, ada keyakinan, ada keyakinan, ada ketulus ikhlasan, dan ada kemudian pikiran. Bentuk simbol itu hampir sekarang belum mampu meredam virus. Jangankan bentuk itu ya. Jangankan bentuk itu. Bukan meremehkan, tidak. Ini virus. Virus itu hampir, tadi saya sudah mengatakan, jika saja ada satu mantra, anggaplah orang pakai Gayatri mantra. Berapa juta manusia di dunia ini menggunakan mantra Gayatri yang katanya sangat canggih dan mampu sebagai beda mata. Tidak mampu, belum mampu dalam tanda petik ya. Bukan berarti tidak efektif, bukan. Puasa, orang berpuasa, melakukan tantra, dia melakukan upacara di Bali, tahun gentuh dan sebagainya, jumlah besar sekali. Tidak mampu. Apa sebab? Karena ini virus dibawa ke ritual. Saya makanya bingung. Kadang-kadang di Bali sering membawa bentuk-bentuk itu dalam bentuk ritual. Saya bukan setuju. Tidak setuju. Tetapi gunakan wivika. Gunakan wivika. Mungkin iya. Dulu ada gempa banyak sekali orang, terus kemudian gempanya kan di Bali banyak sekali, kemudian terus pasang apa namanya kayak tapak dari. Berapa kemampuan orang pada? Ternyata tidak. Di Bali banyak juga orang melakukan seperti tadi, tapi tidak. Malah bertambah besar virus di Bali. Di Bali menggunakan seperti tadi, tapi saya sudah menyangkal ini bentuk virus. Coba gunakan logika. Kalau benar itu bisa meredam itu, dulu sudah Bali ini. Ternyata hampir meningkat. Meningkat berapa persen? Wah, hampir 200%. Persoalannya sekarang pertanyaan, mampu tidak meredam itu? Ternyata tidak. Itu jadi bentuk ritual itu dalam tanda petik saya bukan tidak percaya, bolehlah ya keyakin, tapi gunakan logika, gunakan wivika. Di Bali sudah ada tapak baru, sudah labu kentuk, sudah mecaru, sudah kemudian yang seperti itu di Beleleng itu banyak sekali orang saya cuma ketahuan itu, bukan tidak percaya. Karena ini virus sangat jauh dengan
pemikiran saya ini virus, jadi harus benar-benar kita tidak lawan. Gitu. Seselat itu yang tadi ya, seselat apa seselat kok? Seselat. Kok bisa dengar itu namanya seselat di Lombok. Saya dengar ya seselat itu bentuknya kayak itu, ada pandan, kemudian ada bawang, ada tabiu dan sebagainya. Biasanya ditaruh rumah lain, di Bali sudah semua dilakukan, tapi buktinya di Bali satu rumah seisinya kena. Pertanyaan saya, mampu dia meredam? Tidak. Itu jawaban saya. Ya, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Bagaimana konsep Caru untuk Sarana Somya kala menjadi dewa? Kenapa tidak menjadi manusia dulu? Kala yang Nyomya. Ini kan harus menggunakan logika ya. Yang bisa mengangkat roh dari yang paling lemah, termasuk menggunakan Caru, Nyomya, kemudian tingkatan dewa. Saya kira tidak ada yang melompat begitu jauh ketika orang masih sedang melakukan proses karma. Dulu ada cerita gitu kayak Trisangku. Saya gunakan Trisangku. Trisangku kan melompat langsung terus jadi dewa. Tiba-tiba kan jatuh. Apa sebab? Proses tidak jalan. Setiap kita melakukan sesuatu, kalau proses tidak berjalan, karma apapun, begini dulu. Karma itu harus, manusia itu harus menjalani. Setiap manusia, orang tidak boleh lepas dari karmanya. Oleh karena itu dia berproses dan harus dijalani. Apapun yang dilakukan. Makanya akan ada istilah alaulah, alatimu, ayu pinargi, ayu pinanggi. Alaulah, alatimu. Kalau dia berbuat jahat, dia pasti menemukan jahat. Kalau dia berbuat baik, dia berbuat. Kalau dia berbuat baik, pasti dia akan mendapat karma yang baik. Nah, kadang-kadang manusia logikanya tidak jalan, di WK tidak jalan. Kalau misalnya dia melompat Caru itu, kenapa mesti menjadi dewa dulu atau menjadi turun dulu? Saya kira hanya interpretasi atau pemikiran saja, tidak ada. Kan dalam garis karma apapun, dia harus berproses. Sama dengan kita, masa tiba-tiba saya juga melompat jadi dewa? Yang benar saja. Meskipun misalnya 20-30 tahun kita melaksanakan misalnya, kemudian kita melaksanakan Caru besar-besar. Coba baca buku-buku Ekadasi ya, buku Ekadasi satu cerita. Karena dia ingin jadi dewa, kemudian dia mempersembahkan kambing. Karena dia ingin jadi dewa, karena dia ingin meningkat dari manusia menjadi dewa, kemudian dia mempersembahkan kambing. Raja nih seorang raja. Alasannya adalah ketika kita berkorban, maka proses berkarma itu pasti naik. Kambing apa jawab? Raja. Raja, mengapa kau mempersembahkan menjadi dewa, justru aku yang dibunuh? Kalau kamu ingin meningkatkan, kenapa kamu tidak bunuh diri saja agar kamu bisa meningkatkan diri? Kalau itu kamu pemikiranmu. Besok lusa, karena kau sudah mempersembahkan aku sebagai bentuk untuk kamu meningkatkan. Besok lusa, kamu akan menjadi kambing. Benar dia jadi kambing. Karena logikanya, ini dapat teks dari mana itu? Bahwa itu kalau Caru itu bisa. Dapat teksnya dari mana? Saya ingin tahu. Apa pemikiran sendiri, apa ada teksnya? Tidak ada. Karena dalam logika berkarma, dia harus menjalani karma sendiri. Tidak boleh melompat-lompat. Misalnya kalau saya misalnya hutang 10.000 harus tetap bayar. Walaupun dengan cara lain, besok hutang saya juga diingat sama dia. Makanya kalau nanti hutang berutang, atau kamu pernah dipukul sama orang lain, atau pernah kamu sekarang dicaci maki tanpa sebab alasan,
berpikirlah ke belakang. Bahwa pernah dulu pasti kita mencaci. Nah, begitu juga kita dalam bentuk begini. Oh, sama dengan logikanya, bagaimana bisa orang pintar kalau dia ada belajar? Kalau dia tidak mendeposisikan uangnya, bagaimana dia bisa kaya? Nah, lalu sekarang tadi logikanya bisa proseskan apa enggak? Siapa bilang? Teks mana yang menyatakan begitu? Itu udah teksnya sebenarnya jangan dibaca mentah-mentah. Kalau membaca sesuatu jangan mentah kita baca. Ini harus ada interpretasi, disebut mimamse. Gunakan interpretasi yang benar. Siapa yang akan memberikan kita masuk surga kalau kita korupsi? Dulu saya pernah dalam satu cerita tentang karma. Kalau kita hidup ngaben, bisa masuk surga karena ngaben, berarti harus semua orang ngaben. Kalau ngaben, semua orang bisa ngaben karena dia korupsi, karena dia merampok, karena dia mencuri, kemudian bisa ngaben. Alangkah bagusnya kalau kita harus merampok atau mencuri, kan bisa ngaben. Kemudian langsung masuk surga karena kita ngaben. Nah, persoalannya kan tidak ada karma, dan kan arung manusia itu harus menjalani karmanya dulu, tidak bisa naik seenaknya. Kan orang menjadi dewa, orang dewanya tetap bisa begitu, tidak ada tambahan dewa. Ya mau sulit, logika lah pakai ya. Kalau bertanya itu mohon dengan sangat coba selipkan dari mana dapat itu, apakah hanya pemikiran atau ada teksnya atau ada di dalam lontar. Ya, oke. Itu jawaban dia nih. Terima kasih. Habis? Halo? Oke, Pak. Cuma itu aja pertanyaannya. Ini hampir 2 jam ini. 21 lebih tadi ya. Hampir 21. Ya pas 1 jam berarti. Karena jam 8. Lebih 1 jam berapa? 15 menit. Silakan. Tutup. Ini Pak, yang tadi pertanyaan yang ketiga itu ada teksnya kalaya dewa yang tadi, yang pas pertanyaan ketiga itu Pak. Yang mana? Yang bagaimana konsep caru untuk sarana somya kala menjadi dewa? Kenapa tidak menjadi manusia dulu yang? Apa? Kala? Di mana ada bagaimana teksnya? Ada teksnya kalaya dewaya sulingge. Nah, itu udah salah itu. Pertanyaannya yang salah. Kalaya dewaya manusia dan enggak. Kata yu tidak berarti dia sifatnya manusia. Makanya kalau bertanya pakai logika. Kalau ye manusia ye dewa ye bukan berarti dia dewa, dia manusia, bukan. Kata ye dalam bahasa Sanskrit tidak merujuk bahwa dia sifatnya manusia juga, dewa juga, bukan. Sama dong Om Nama Siwaya. Ya itu kan bukan. Ya dalam bahasa Sanskrit kok diterjemahkan dalam bahasa Bali ya sama dengan begini. Di dalam ucapan kita siwa selalu berubah menjadi ikan siwayu, ya kan, menjadi siwa, batara menjadi batare, dewa menjadi dewa, kan. Dalam bahasa Sanskrit tidak sama dengan bahasa Bali, makanya sering keliru pemahamannya karena dibawa ke bahasa Bali. Ia awak dewa ya, awak manusia ya. Kalau ya dewa ya bukan, kata ya itu artinya
ye itu dalam bahasa Indonesia itu merujuk dia itu sifatnya seperti dewa, dia itu sifatnya seperti manusia, dia itu sifat bukan kalau ye dalam bahasa Bali kan rancu jadinya ya. Nah, sama dengan merde di Bali, merde banyak sekali orang akhirnya menjadi merde, dikasih nama merde padahal merde artinya mati kan, tapi maksudnya kan merde suci tuh. Banyak sekali kata-kata di Bali rancu jadinya ketika dia dalam konteks bahasa Bali, di bawah bahasa Bali ya hancur. Sama dengan gini artinya, nafsu, bahasa ada nama di Bali, ternyata dalam bahasa Sekerja artinya nafsu artinya. Loh, kok banyak sekali di Bali menamakan ini ya? Itu dulu pemikiran saya. Kemudian benar. Oh, ini rancunya ketika justru dibawa ke bahasa Bali. Hancurlah. Merte, mati, banyak dikasih nama merte padahal mati. Sama dengan tirte. Tirte yatre, misalnya. Tirte yatre itu kalau di India itu tirte yatre ke tempat-tempat yang ada sungainya. Tapi di Bali tirte yatre justru ke pura-pura. Kalau ke pura-pura namanya Dharma Yatra. Ya ini dah rancunya sering dibawa. Kalau namanya tirte yatra, dia pasti mencari tempat-tempat atau sumber-sumber mata air. Misalnya ke Sungai Gangga, Sungai Yamuna. Kadang-kadang di Bali orang di Bali atau di Lombok misalnya, sungai-sungai dipakai untuk orang berak, untuk mencuci. Ya rancu jadinya. Ya ada teksnya, itu yang saya sebut keliru. Karena menyamakan kata ya itu sama dengan kata bahasa Bali. Makanya saya sudah menduga ini pasti ada rancu salah ya. Coba benahi dulu pertanyaannya. Ya saya tahu itu ada kata ye itu, makanya coba baca buku yang kata ye, manusia ye, dewa ye, kok ini bahasa Bali ini. Om Namo Shivaya. Ye pakai ye, padahal ya itu tidak sama dengan ye. Kok seolah-olah dia berbentuk siwa, dibentuk dewa, bentuk manusia. Salah. Coba benahi dulu benar. Agar benar. Oke. Ada lagi? Wah. Laksmi sakit ya? Kok cara membawakan tidak begini, tidak. Seperti tidak ada gairah. Tidak, Pak. Sehat, Pak. Mungkin hanya itu saja pertanyaan untuk malam ini, Pak. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.49. Mungkin bisa tutup dengan closing statement, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Saya mohon dengan sangat kalau membaca, makanya tadi saya syukur juga menggunakan coba gunakan interpretasi teks dan interpretasi tekstual dan kontekstual, interpretasi etikal dan coba pelajari ini agar benar nggak ini teksnya begini isinya, ini benar nggak maksudnya. Nah, kalau kita terbiasa mengkaji lebih jauh tentang itu, gimana kita dapat ya yang lebih komprehensif tentang ini, tidak salah ini. Harus ada pertanyaan begitu. Kalau dibiarkan kita telankan sebagainya, seperti pertanyaan-pertanyaannya, sebenarnya pertanyaannya sudah tahu. Gitu. Jadi demikian, cari referensi atau sumber-sumber yang bisa memberikan penjelasan yang lebih konkret agar nanti tidak keluar dari konteks. Jadi pertanyaannya yang tidak nyambung katanya. Saya sebenarnya memahami, tetapi ini maksudnya. Oke. Jadi saya tutup dengan para santi. Om Santi Santi. Sukses, Pak. Saya minta izin untuk.
Saya minta izin untuk left. Pak Putu mana nih kita bicara Pak Putu? Baiklah, setelah closing statement tadi, maka berakhir pula acara rehat 1 jam kita pada malam hari ini. Sampai bertemu lagi di rehat 1 jam seri berikutnya. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan segala kekurangannya. Terima kasih Pak Acarya atas ilmunya yang sudah di-sharing kepada kita. Semoga semua ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah ikut bergabung pada malam hari ini. Saya Nilusri Laksmi selaku moderator malam hari ini menutup acara ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Santi. Terima kasih. Om.